Halo semuanya, selamat datang di podcast Gaspol. Gak cuma alam, tapi juga ada produk lokal. Gimana nih teman-teman buat liburan akhir tahun kalian? Seru kah? Kalian bisa nih buat dengerin podcast kita buat tahu destinasi-destinasi mana yang bagus, yang tentunya masih di Indonesia aja, biar kalian nggak usah jauh-jauh liburannya ke luar negeri. Kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama nih di sini ada Kakak Sri. Halo Kakak Sri. Halo Kakak semua. Halo, jadi kakaknya ini berasal dari Lombok ya Kak ya? Iya betul Kakak. Oke, mungkin next dulu ya kita ke kakak yang kedua. Ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo, perkenalkan nama saya Putri, saya dari Ponorogo. Ada Reok di sana ya guys. Ya, Oke, selanjutnya ada Kak Maria. Halo Kak. Halo, perkenalkan nama saya Maria. Saya dari Malang. Dari Malang. Dan yang terakhir ada Karian di sini. Halo Karian. Halo, perkenalkan nama saya Rian. Saya dari Jember. Udah di Jember ya Kak. Halo semuanya. Nah, jadi mungkin bahasan kali ini tentang wisata atau keindahan alam yang ada di daerah kakak-kakak ini semua. Kita juga bisa ngebahas apa aja sih kuliner yang ada di sana. Terus misal kan kalau kita wisata nggak lengkap ya kalau kita tanpa oleh-oleh pulang gitu loh. Jadi mungkin kakak-kakak ini nanti bisa nih ngomong kira-kira ada apa aja sih di situ, di daerah apa, di daerahnya kakak gitu kan. Jadi mungkin boleh deh dimulai dari Kak Serius-Rian dulu nih. Ada beberapa destinasi wisata yang menarik ya di sana. Mungkin boleh dijelasin Kak gimana sih? Ada apa aja sih di sana? Mungkin kalau ngomongin masalah destinasi wisata di Lombok gitu ya Kak ya. Jadi saya akan mengambil di Lombok Timur. Jadi salah satu destinasi wisata kalau di Lombok Timur itu ada Pantai Pink. Jadi nanti di situ pasirnya memang berwarna pink seperti itu karena ada alga di situ. Selain itu, mungkin bagi teman-teman yang suka naik gunung nih, bisa naik ke Gunung Rinjani ya. Lalu selain itu apalagi ya yang bisa saya bahas? Oh, mungkin teman-teman yang suka stroberi mungkin bisa nih ke Sembalun di bawah kaki Gunung Rinjani. Jadi di situ ada seperti perkebunan stroberi. Nanti di situ teman-teman boleh metik sepuasnya, boleh makan sepuasnya. Hanya cukup bayar 50.000 aja. Jadi lalu mungkin kalau misalkan teman-teman mau pulang nih, mau pulang ke daerah asal, terus bingung mau bawa oleh-oleh apa. Nah, bisa nih bawa contohnya yang pertama mungkin produk lokal di Lombok Timur itu ada batik tenun ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa belajar nenun juga nih, gitu. Jadi bisa belajar nenun sendiri, bisa bawa hasil tenunannya sendiri, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman udah sering dengar kali ya, beberapa kali kayaknya FYP juga tentang dodol rumput laut. Nah, di sini bisa nih, ini salah satu produk lokal yang dimana memang dibuat sendiri oleh salah satu perusahaan di Lombok, seperti itu. Banyak pokoknya. Jadi ayo kita lestarikan alam kita, khususnya alam di Indonesia. Kita naikkan wisata alam di Indonesia biar terkenal di seluruh dunia. Gitu Kakak. Oke, menarik nggak sih? Jadi kayak pengen ke Lombok gitu loh. Jadi kayak pilihan di Indonesia nggak cuma Bali, tapi boleh nih dilirik Lombok juga sebagai salah satu destinasi wisata ya kan? Oke, mungkin kita geser ya karena ini boleh mungkin kali yang dari paling timur dari Jember. Baik, terima kasih Kak. Oke, Boleh. mungkin sebelum aku Oke. ngejelasin tentang tempat-tempat wisata di Jember itu sendiri ya, mungkin aku mau ngejelasin sedikit sih tentang sejarahnya kota Jember itu sendiri. Jadi Jember ini termasuk kota yang unik ya karena kota ini sebenarnya rata-rata penduduknya adalah pendatang ya. Jadi pendatangnya datang dari daerah bermacam-macam. Jadi penduduknya berisi suku Jawa sama Madura rata-rata di sini gitu. Nah, itu berpengaruh ke cara kita ngomong sehari-hari gitu. Jadi orang-orang di sini itu biasanya kalau ngomong itu pakai bahasa Jawa, cuman logatnya masih logat-logat Madura gitu. Ya kalau
Dikenal tuh Ya, Madura betul, Kak. swasta ya, Jadi guys. istilahnya Madura KW super ya kalau di kita itu. Iya, bener. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang aku ngejelasin tentang tempat-tempat wisata di Jember itu ya. Nah, kota Jember sendiri ini kan sebenarnya eh, posisi geografisnya itu letaknya di lembah gitu ya. Jadi kota ini dikelilingi gunung gitu. Makanya di Jember itu wisatanya banyak wisata gunung. Salah satu yang terkenal di kalangan orang-orang pendaki itu adalah Pegunungan Argopuro. Nah, biasanya pendaki membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari itu untuk sampai ke puncaknya Argopuro gitu. Kemudian kita juga ada pantai ya, di Jember itu ada Pantai Papuma gitu kan, yang terkenal dengan batu yang terletak di tengah lautnya itu. Nah, kemudian untuk kuliner ya. Nah, kan tadi sudah aku ceritain kalau Jember ini sebenarnya isinya dari pendatang ya. Makanya kuliner yang ada di sini pun juga asalnya istilahnya dari pendatang. Contoh nih yang terkenal di Jember itu adalah ada warung pecel Ponorogo. Tempat lokasinya di daerah dekat alun-alun ya. Dan kalau misalnya niat mau ke sana, mending datang pagi-pagi sekitar jam 6. Kalau lewat jam 6 biasanya sudah penuh banget di situ antriannya gitu. Selain itu ada juga yang kalau suka gudeg nih, nah, di Jember juga ada gudeg. Nah, namanya warung gudeg dan pecel Lumintu. Jadi kalau gudeg yang asli dari Jogja kan kesannya itu rasanya identik dengan rasa manis ya. Di gudeg pecel Lumintu ini rasanya disesuaikan dengan lidah-lidah orang lokal yang orang Jember tuh suka dengan rasa yang pedas ya. Gitu. Kemudian untuk oleh-oleh nih. Nah, Jember ini adalah produsen kacang kedelai edamame. Nah, edamame itu seperti apa? Jadi kalau kedelai itu biasanya kan kecil ya ukurannya. Nah, edamame itu ukurannya lebih besar dan tekstur biji edamamenya tuh lebih crunchy daripada kedelai biasa. Nah, biasanya dijualnya itu dalam bentuk frozen ya. Jadi dia sudah dimatangkan gitu, sudah direbus, kemudian di frozen, dan itu enak banget sih. Nah, uniknya lagi dari kedelai edamame ini adalah Jember ini sampai ngekspor juga kacang ini ke Jepang ya. Dan itulah kenapa namanya juga edamame, kayak kesannya ke Jepang gitu ya, karena Jember ini dipercaya sama pemerintah Jepang untuk memproduksi kedelai edamame ini gitu. Ya, mungkin itu dulu sih Kak untuk perkenalan tentang Jember ya. Terima kasih. Iya. Oke. Ya itu Gambir tuh pernah tuh aku ke sana juga dan itu lumayan maksudnya kayak gampang dijangkau kan naik sepeda motor aja udah nyampe gitu loh. Terus apa namanya udah ada di sana juga enak gitu. Terus oke mungkin kita ke Ponorogo yang dekat dari Jember. Gimana nih Kak? Ponorogo, mungkin kalau teman-teman semua selama ini Ponorogo itu terkenalnya sama reoknya ya. Ponorogo itu ada wisata yang namanya Danau Ngobel, terus kemudian juga ada sunset Moko Sewu. Cuma di Danau Ngobel itu memang cukup nggak terlalu luas, nggak seperti Sarangan. Cuman di sana hawanya enak, jadi sejuk, kemudian juga tempatnya cozy. Kalau untuk wisata keluarga itu menurut aku yang cocok ya di sana. Gitu. Terus di Danau Ngobel itu juga ada wisata ini berkuda, wisata berkuda. Terus kemudian juga ada namanya air mancur menari. Jadi kayak nggak kalah sama yang di luar negeri gitu loh, seperti yang air mancur yang di malam hari menyala gitu. Terus kalau dari oleh-oleh Ponorogo itu, bukan, ke makanan dulu aja kali ya. Kalau Ponorogo selain pecel, ada lagi namanya sate ayam. Kalau sate ayam itu khasnya di sini mungkin dagingnya tuh yang lebar-lebar gitu loh. Jadi nggak yang kulit daging sendiri itu ada. Cuma kalau yang terkenal itu yang langsung jadi satu gitu lebar, daging ayam. Itu yang tempat terkenal tuh namanya Sate Haji Sobikun. Kalau mau oleh-oleh hampir sama ya kayak yang di Lombok, jenang.
Terus kemudian kalau mau kayak yang miniatur itu ini kayak atribut-atribut buat reok itu kayak reok mini gitu tapi dalam bentuk miniatur. Terus kemudian juga penadon kayak biasanya dibuat warok gitu sih. Oh, lucu ya. Jadi buat orang-orang yang suka kayak ngoleksi keychain gitu-gitu bisa bisa apa sih namanya beli yang keychain dari Reok Ponorogo jadi kecil-kecilan gitu. Terus yang terakhir nih kita ke Malang. Nah, kayak tadi yang udah dijelasin Mas Rian ya, kan Malang itu sama kayak Jember juga, dikelilingin gunung. Jadi gunung itu banyak banget di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau mendaki nih, apalagi rumahnya di Malang-Malang aja, benar-benar dimanjakan banget sih. Dengan tarif yang tergolong bisa dijangkau gitu. Kalau gunung yang terkenal, pasti teman-teman juga udah tahu kan, Bromo, Semeru. Dua gunung ini benar-benar sangat terkenal, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Dan itu yang bikin kita bangga juga kan. Nah, di Bromo pun selain keindahan alamnya, juga ada budayanya, kayak Kasodo. Tuh, terus selain gunung, itu juga ada pantai. Di Malang tuh banyak banget pantai, nggak kalah sama Jember juga. Itu daerah Malang Selatan. Kalau pantai yang terkenal itu ada Balai Kambang, Tiga Warna, dan masih banyak yang lain sih. Malang itu kan tetanggaan sama Batu nih. Pasti teman-teman juga tahu kan, daerah Batu yang banyak wisatawan, apa wisata juga kayak Jatim Park, Jatim Park 1, 2, 3, terus ada Selekta. Nah, terus kalau misalkan Malang tuh kulinernya juga banyak. Malang tuh selain ini sih orang lokalan Malang aja sih yang bilang. Jadi Malang tuh selain wisata alam, tapi juga wisata kafe. Karena banyak banget tuh kafe. Nah, kalau kuliner di Malang, pasti udah tahu semua nggak sih? Anda tahu nggak? Hah? Ketan. Kok Bukan pos ketan. Pos Susu. ketan itu. bakso? Bakso Malang ya? Bakso Malang. Bahkan di berbagai kota juga pasti mereka ngasih nama bakso Malang, gitu nggak sih? Itu dari bakso yang biasa sampai bakso bakar. Lalu selain bakso sebenarnya juga banyak apa kuliner yang lain. Ada rujak cingur, tahu campur itu juga ada. Terus kalau misalkan oleh-olehnya dari dulu sampai sekarang itu yang terkenal itu keripik tempe. Ada daerah yang memang banyak yang produksi keripik tempe itu namanya daerah Sanan. Jadi kayak ada satu gang gitu ya. Setiap rumah itu pasti mereka produksi gitu. Nah, kalau dulu kan keripik tempe cuma rasanya original aja. Kalau sekarang udah macam-macam. Ada rasa keju, jeruk purut. Terus kalau misalkan sekarang mungkin ketambahan lagi nih. Kayak bolu kukus Singosari, kayak gitu-gitu. Iya kan? Nah, itu sih kalau dari Malang. Ya itu kan banyak banget ya. Di Malang tuh pantai bisa, gunung bisa, terus kayak apa sih kayak Jatim Park gitu masih bisa wisata gitu. Jadi kayak masih banyak banget destinasi wisatanya gitu kan. Kalau dilihat dari penjelasan teman-teman tuh masih banyak loh destinasi wisata yang masih ada di Indonesia. Ini kan sayang ya kalau kita nih sebagai warga Indonesia ngunjungin nih satu-satu mana jauh banget liburan ke luar negeri gitu loh. Padahal Indonesia ini masih banyak banget menyimpan potensi wisata dan itu bisa jadi kayak cikal bakal kita untuk cinta kepada tanah air ini gitu. Jadi mungkin buat kalian nih yang lagi dengerin podcast ini jangan lupa buat liburan di Indonesia dan jangan lupa buat beli produk UMKM dari pedagang-pedagang di sekitar. Oke. Mungkin closingannya adalah yuk jelajahi Indonesia, nikmatin alamnya dan jangan lupa borong produk UMKM lokal. Jalan-jalan boleh, cinta Indonesia harus. Oke, sekian podcast hari ini. Bye. Bye-bye, terima kasih. Bye.